Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Pesan di channel Ruang Tentor ini. Ini merupakan video yang pertama yang kita buat untuk persiapan menghadapi SKD Kedinasan ya tahun 2026. Nah, untuk materi di sini kita akan menyajikan materi singkat dari operasi hitung pecahan dan tentunya juga pembahasan soal-soal yang pernah muncul di soal SKD Kedinasan tahun sebelumnya. Ya, kita akan menjelaskan dari awal dulu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman baru pertama kali atau mengenal atau mendalami tentang pecahan ini boleh dicatat dulu ada 4 slide. Tapi kalau misalkan teman-teman mau langsung melihat pembahasan soal itu bisa langsung di skip ya. Untuk bagian ini langsung ke penyajian atau pembahasan materinya, pembahasan soal-soalnya. Nah, di sini ada beberapa jenis pecahan ya, teman-teman. Ada pecahan biasa yang biasa disebutkan A per B, kemudian ada pecahan campuran, kemudian ada pecahan desimal, dengan ada juga persen. Persen itu artinya per 100. Kita langsung masuk ke operasi pada pecahan. Yang pertama di sini adalah keadaan kita mendapatkan dalam operasi pecahan adalah kita menjadikan pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Caranya itu ini kita kalikan dulu ya, yang di bawah kita kali ke atas, kemudian ditambah dengan B. Ya, contohnya misalkan 2/3. Ini kita kali dulu, 3 dikali 2, 6. Kemudian ditambah dengan 1, itu dapatnya 7, berarti 7/3. Artinya 2/3 sama saja dengan 7/3 ya. Nah, kemudian yang berikut, bagaimana kalau misalkan persen dijadikan pecahan atau desimal, pecahan biasa ya. Persen itu kan ada simbol tanda seperti ini ya, itu dibaca per 100. Jadi kalau misalkan 30% artinya 30/100 ya. Atau kalau kita mau ubah sederhanakan menjadi 3/10 dengan cara dicoret nolnya 1. Nah, kalau misalkan diubah ke pecahan desimal, berarti kita lihat nolnya berapa di penyebut. Kalau misalkan 1, berarti komanya itu pindah ke depan, jadi 0,3. Kalau misalkan 75/100, berarti kalau kita ubah ke pecahan desimal, itu jadinya 0,75 ya, karena dua angka di belakang koma. Nah, kemudian kalau misalkan desimal ke pecahan biasa, ya sama ini. Kalau misalkan 0,75, karena ada dua angka di belakang koma, berarti ditulis 75/100. Sama halnya kalau misalkan 12,3 ya. Ini kalau kita ubah ke pecahan biasa jadinya 123/10 ya. Bisa diterima teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian kita masuk ke operasinya, operasi penjumlahan dengan pengurangan. Pada dasarnya operasi penjumlahan dan pengurangan itu sama saja ya prinsipnya, yaitu kita menjumlahkan yang bagian pembilang saja. Ya, pembilang itu adalah bagian yang di atas. Tapi syaratnya itu bisa langsung dijumlahkan kalau misalkan penyebutnya sudah sama. Seperti ini ya, misalkan 3/5 ditambah dengan 1/5. Berarti jadinya 4/5 ya. Sama halnya kalau misalkan pengurangan. Di sini kita tulis 12/7 dikurang misalkan 3/7. Nah, karena sudah sama penyebutnya berarti diperkurangkan. 12 kurang 3 dapatnya 9/7. Ya. Nah, kalau misalkan penyebutnya tidak sama atau berbeda, maka kita samakan dulu penyebutnya terlebih dahulu dengan mencari KPK-nya, ya. Kalau misalkan teman-teman ya sudah lupa bagaimana cara mencari KPK, itu kita bisa langsung kalikan. Kita menggunakan cara kupu-kupu, ya. Misalkan 1/4 ditambah dengan 1/6. Ini kalau kita pakai cara kupu-kupu seperti ini. Ya, 1/4 tambah 1/6. 4 dengan 6 ini kita kalikan dulu ya. 4 kali 6 itu dapatnya 24. Kemudian ini 1 kali 6, 6. Ditambah dengan 1 kali 4, 4. Berarti 6 tambah 4 itu 10/24. Kalau kita sederhanakan, masing-masing bagi 2 ya. Itu dapatnya 5/12. Seperti itu teman-teman. Nah, ini kalau misalkan mencari KPK, berarti KPK-nya 4 dengan 6 itu adalah 12. Jadi silakan dipilih saja teman-teman yang mana yang cara membuat teman-teman semua nyaman. Kalau kita mahir KPK, berarti bisa langsung cari KPK-nya. Kalau kita lupa, boleh menggunakan cara seperti ini, teman-teman ya. Oke, nah, yang terakhir tentang perkalian dan pembagian. Kalau operasi perkalian itu tidak peduli pada apakah penyebutnya sama atau tidak, ya, maka itu bisa langsung dikalikan. Seperti ini bentuk umumnya.
Jadi kalau misalkan 2 per 3 dikali 3 per 4, itu 2 kali 3, 6. Kemudian 3 dikali 4, 12. Sudah. Ya. Atau disederhanakan menjadi 1/2. Kalau misalkan seperti ini, kadang ada kita dapatkan ya, ada pecahan dikalikan dengan bukan pecahan. Misalkan 3 dikali 2 per 3. Ya. Berarti yang kita kalikan itu yang di atas saja ya. 2 kali 2, 4 per 3. Tidak perlu kita kalikan 2 dengan 3 karena kadang kita mendapatkan itu teman kita terlalu rajin ya untuk bentuk ini. Dia sudah kali 2 kali 2, kemudian dia kali juga 2 kali 3. Ini salah ya. Oke. Nah, kemudian kalau pembagian pecahan itu berarti diubah pembagian ini jadi perkalian, tetapi yang di belakang ini kita balik. Jadi D per C. Misalkan 3 per 5 dibagi 1/2. Ini sama saja 3 per 5 dikali 2 per 1. Jadi kita kalikan seperti biasa yang tadi. 3 kali 2, 6. 5 kali 1, 5. Ya. Bagaimana? Sudah bisa dipahami teman-teman? Nanti kalau misalkan belum paham tentang operasi, atau yang tadi itu, mengkonversi, mengubah pecahan menjadi persen atau desimal, itu boleh ditanyakan di bagian komentar ya. Nah, sebelum kita bahas soal ya, ini perhatikan untuk operasi hitung campuran ya. Di dalamnya ada tambah, kurang, kali, bagi, maka perhatikan urutan-urutannya dalam perkalian ya. Nah, misalkan di sini ada kadang kita butuh mengubah desimal atau persen ini menjadi pecahan biasa untuk memudahkan perhitungan. Terus, kadang juga kita membutuhkan menyederhanakan pecahan sebelum kita kalikan. Kenapa? Karena takutnya nanti kalau kita kalikan itu jadinya terlalu besar nilainya. Tetapi apakah ini harus? Tidak harus, teman-teman. Ya, boleh kita sederhanakan, boleh tidak. Tergantung selera. Nah, kemudian kita mesti mewaspadai jebakan urutan operasi. Jangan langsung menyamakan ke desimal jika opsinya berupa pecahan. Ya, ini adalah kesalahan-kesalahan yang biasa didapatkan dalam operasi hitung campuran pada pecahan. Baik, coba kita masuk ke soal nomor 1. Teman-teman pahami dulu soalnya ya, silakan. Ya, diperhatikan guys ya, nomor 1 ini ada beberapa metode yang bisa dipakai tergantung selera kita. Kalau misalkan kita mau jadikan semuanya dalam pecahan biasa, boleh ya. Kalau misalkan mau dijadikan dalam bentuk pecahan desimal juga itu boleh. Misalkan kita mau coba dulu ke pecahan biasa, 25% ini berarti sama saja dengan 25 per 100 ya. Tadi sudah kita bahas. Ditambah dengan 3 per 4 dikali dengan ini dalam kurung 0,8 jadi 8 per 10. Kemudian dikurang dengan 1/5. Sampai di sini jelas ya. Nah, dalam operasi seperti ini kita kerja dulu di dalam kurung ya. 8 per 10 kalau bisa disederhanakan dulu. Terlalu besar ya. Masing-masing bagi 2. Ini 4. 10 bagi 2 dapatnya 5. Ya. Nah, berarti ini bisa langsung diperkurangkan. 25 per 100. Oh, ini juga bisa. 25 per 100 ini bisa juga disederhanakan masing-masing bagi 25 ya. Ini 1, 100 bagi 25 dapatnya 4. Nah, berarti kita dapat 1/4 ditambah dengan 3 per 4 tidak bisa langsung dijumlahkan ini. Karena dia ketemu dengan operasi perkalian ya. Hati-hati jangan sampai langsung dijumlahkan 1 tambah 3. Nah, itu salah ya. Dikali dengan ini kan 4 per 5 dikurang 1/5 ya. Sudah sama penyebutnya, berarti langsung diperkurangkan. 4 kurang 1, 3. 3 per 5. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Nah, sekarang kita kerja dulu yang perkalian seperti ini. Jadinya 1/4 ditambah dengan 3 kali 3, 9 ya. Per 4 kali 5 dapatnya 20. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Boleh kita menggunakan pakai cara kupu-kupu ya. Perkalian kupu-kupu. Atau kalau misalkan cari KPK-nya juga boleh KPK-nya. 4 dengan 20 ini kan KPK-nya adalah 20. Ya, kalau kita pakai perkalian kupu-kupu itu terlalu besar nilainya ya. 4 kali 20 itu dapat 80. Nah, berarti caranya itu 20 bagi 4 ya. 20 bagi 4 5. Kemudian dikali ke atas di sini ya dapatnya 5. Kemudian ini tetap ya, karena ini 20 sama saja. Berarti jawaban akhirnya di sini adalah 5 tambah 9 itu 14 per 20. Jawabannya dalam desimal, tetapi
Kalau misalkan ada pembagian, boleh diabaikan nolnya di sini. 14 bagi 2 itu kan 7. Ya, 7 per 10 atau 0,70 Charlie. Ya, apa bisa dipahami sampai di sini, teman-teman? Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di bagian komentar ya. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Silakan coba dipahami dulu. Ya, bagus kalau kita ubah dulu semuanya menjadi pecahan biasa ya. Ini 3, 1, 2 per 3 berarti 3 dikali 1, 3 ya, ditambah 2 berarti 5 per 3. Ditambah dengan ini 3 per 5 dikali dengan 2,5 berarti 25 per 10. Dikurang dengan 0,4 berarti 4 per 10. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, kalau misalkan kita ada yang bisa dicoret-coret, dicoret dulu ya. Ini 5 per 3, tidak apa-apa, ditulis dulu, tambah 3 per 5 dikali 25 per 10. Ini kita bisa sederhanakan. Ya, 25 dengan 5, bisa ya, masing-masing bagi 5, di sini 1, di sini 5. Ya, bisa, masing-masing bagi 5. Nanti 5 dengan 10 juga bisa ya, tapi pelan-pelan. Ini supaya tidak terlalu banyak coretan yang teman-teman semua lihat. 4 dengan 10 bisa disederhanakan, masing-masing bagi 2, 2 per 5. Bisa ya dipahami sampai di sini? Nah, berarti di sini tinggal 3 dikali 3 per 1 dikali dengan, ini pelan-pelan saya akan rinci supaya teman-teman semua bisa lebih paham setiap langkah-langkahnya. Oke, coba yang ini lagi, 5 per 10. 5 per 10 berarti ini masing-masing bagi 5, di sini 1, di sini 2. Nah, sekarang saya kira sudah cukup ini yang kita mau operasikan, sederhanakan. Ditambah dengan ini 3 dikali 1, 3 per 2 dikurang 2 per 5. Ya. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebutnya. Kira-kira penyebut berapa di sini yang bisa kita berikan? Kita cari KPK-nya antara bilangan 3, 2 dengan 5. Bilangan yang tepat itu, kalau kita bingung, langsung saja dikali. 3 dikali 2, 6. 6 kali 5, 30. Oke, seperti ini ya. Nah, berarti 30 bagi 3, 10. Dikali 5 dapatnya 50. 30 bagi 2, 15. Dikali 3, 45. 30 bagi 5, 6. 6 kali 2, 12. Nah, sekarang tinggal kita hitung ini ya. 50 tambah 45 ini 95 ya. Dikurang 12 berarti 80. 83 per 30. Abaikan dulu nolnya seperti di nomor 1 tadi ya. Kita coba bagi saja 83 dibagi 3 ya. Kita coba cakar-cakar di sini. 83 bagi 3. 8 bagi 3 kira-kira dapat 2. 2 dikali 3, 6. Ini kurang. Ini 23. 23 bagi 3 kira-kira dapat 7. 7 kali 3, 21. Nah, ini sudah ada angkanya 2 dengan 7. Ya, 2 dengan 7 atau 27 per 0 per 10. Berarti 2,7. Jawabannya Bravo. Bisa dipahami teman-teman ya? Ini maksud saya 83 bagi 3 itu kira-kira dapat 27 lah. Begitu ya. Nah, 27 per 10, 2,7. Oke, bisa diterima ya. Next nomor 3. Silakan coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, hasil dari 2 seperempat dikali 2 per 3 tambah 1,5 sama dengan berapa? 2 seperempat dijadikan dulu pecahan biasa. 4 kali 2, 8. Ditambah dengan 1, jadinya 9 per 4. Dikali dengan 2 per 3 ditambah 1,5 ini bisa ditulis. Atau kalau mau dibiarkan, tidak apa-apa ya, seperti ini dulu. Nah, kemudian coba ini yang bisa dicoret-coret. Ya, 9 bagi 3 ya. Ini bisa disederhanakan. Dibagi 3, ini 1, di sini 3. Kemudian 2 dengan 4 bisa. Ini 1, di sini 2. Berarti yang tinggal adalah 3 dikali 1, 3 per 2 ditambah dengan 1,5 ya.
3/2 itu kan 1,5 ya. Ditambah dengan 1,5 berarti dapatnya 3. Bravo. Oke, next. Nomor 4. Coba teman-teman pahami dulu soalnya. Ya, 0,6 ini diubah jadi 6/10. Kemudian bagi jadi kali. 3/5 dibalik. Jadinya 5/3. Ditambah dengan 1/4. 6/10 dengan 5/3 bisa disederhanakan. 6 dengan 3 bisa ya dibagi. Bagi 3 ini 1 di sini 2. Kemudian 5 dengan 10 dibagi 5. Ini 1 di sini 2. Berarti tinggal 2 kali 1 2 per 2 kali 1 2. Oh ternyata habis ya. Ditambah dengan 1/4. 2/2 ini 1, jadinya 1 tambah 1/4. Yang mana jawabannya? 1/4 ini kan kalau kita jadikan pecahan desimal ya, itu sama saja dengan 0,25. Coba kita ubah, coba kita tes ya. 1/4 tidak bisa, turunkan 0, ya naikkan 0, 10 bagi 4, 2 dikali 4, 8. Ini 10 kurang 8, 2. Ya, 2 bagi 4 tidak bisa ya. Turunkan lagi 0. 20 bagi 4 ini 5. Jadi 1/4 sama dengan 0,25. Jadi 1 tambah 0,25 jadinya 1,25. Charlie. Oke, jelas ya nomor 4. Next nomor 5, silakan. Ya, 2 nomor dulu kita berikan ya sebelum kita berikan oleh-oleh. 2 nomor lagi kita bahas. 1,8 ini atau diubah jadi 18/10. Dikurang 3/5 dikali 0,5 jadi 5/10 ditambah dengan 1/10. Bisa ya? Nah ini karena perkalian, kita kerja dulu yang perkalian, ini bisa habis ya. Terus 18 dengan 10 ditulis saja dulu tidak apa-apa. 18/10 dikurang dengan 3/10 ditambah dengan 1/10. Ya, ini sudah bisa langsung dioperasikan karena sama penyebutnya. 18 kurang 3, 16. Ya, 16 tambah 15 tambah 1, 16. 16/10 atau 1,6. Bravo. Next nomor 6 ya, soal terakhir sebelum kita berikan oleh-oleh 1 nomor. (2,4) atau 24/10 dikali 3/4 jadi 4/3 dikurang 2/5. Oke, coba disederhanakan dulu. 24 dengan 3 bisa ya. Ini bagi 3, ini 1 di sini, 8. Berarti 8 dikali 4, 32/10 dikurang 2/5. Ini boleh disamakan dulu penyebutnya guys. 32 dengan 10. Ini sederhanakan. Masing-masing bagi 2. 32 bagi 2, 16. 10 bagi 2, dapatnya 5. Ya, berarti 16/5 dikurang dengan 2/5 itu dapatnya 14/5. 14/5 itu sama saja dengan 2,8. Coba kita tes. Ya. 14 bagi 5 kira-kira dapat 2. 2 kali 5 10. 14 kurang 10 4. Turunkan 0 naikkan koma. 40 bagi 5 8. 8 kali 5 berarti 40, ini habis ya. 2,8 cocok. Oke, 1 nomor soal oleh-oleh yang kita berikan di sini, teman-teman. Nanti coba-coba teman-teman pahami, ya kerjakan ya. Dan kalau misalkan berkenan, boleh jawabannya dikirimkan di bagian komentar di bawah video ini. Nanti di video selanjutnya kita akan bahas